Tetapi apabila diberikan perlakuan dengan cara salah satu permukaan zat cair yang dibuat lebih tinggi daripada yang lainnya, nah sehingga zat cair tersebut akan bergerak secara periodik naik turun, sehingga keadaannya akan kembali ke posisi seimbang. Nah, hal itu merupakan salah satu sifat fluida yang disebabkan oleh gaya luar berupa tekanan udara dan tekanan gravitasi yang menyebabkan fluida menjadi bergerak dan berhenti saat zat cair tersebut tidak digerak. Nah, memang adalah suatu bejana berhubungan yang paling sederhana berbentuk utuh. Nah, bila pipa U diisi oleh sejenis zat cair tertentu, maka zat cair di kedua pipa mempunyai tinggi yang sama. Nah, para tukang bangunan sering menggunakan tempat yang berbeda entah dengan cara menggunakan selang kunci yang bersinar. Tujuan dari eksperimen tahu ini itu untuk mencari tahu Alat bahan yang digunakan itu alatnya kita pakai kayu tembak, solder, sama gergaji. Kalau bahannya sendiri kita untuk selang putih, kayu, amutis, dan paku. Pertama dan kedua itu pengertian tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas atau yang bisa kita tuliskan sebagai X adalah M per A dan satuan hasilnya M per kuadrat atau sering dikenal dengan Pascal. Perbedaan tinggi minyak dan air ini dikarenakan hukum tekanan hidrostatik itu. Perbedaan tinggi ini terjadi karena massa jenis dari air itu lebih berat daripada massa jenis minyak yang dipakai. Hanya tinggi 14 cm minyak yang kita gunakan hanya menambahkan 13 cm tinggi pada air. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan perhitungan hidrostatika pada pipa U. Sebelum itu saya akan masuk ke teori dasar mengenai hidrostatika pada pipa U agar tidak terjadi kekeliruan pada saat mengerjakan soal hidrostatika ini. Nah, hukum utama hidrostatika yaitu berbunyi hukum hidrostatika menyatakan bahwa tekanan pada setiap titik yang berada di kedalaman yang sama dalam keadaan setimbang adalah sama. Nah, kita bisa lihat di gambar pipa U di samping ini. Nah, dia itu keadaannya setimbang dan sama. Nah, berdasarkan hukum utama hidrostatis tersebut, besar tekanan pada titik ρ1 dan ρ2 dalam gambar pipa U di samping adalah sama. Nah, persamaan rumus dapat dikonversi sebagai berikut. P1 sama dengan P2 alias ρ zat cair 1 dikalikan gravitasi dikalikan tinggi zat cair 1 sama dengan ρ zat cair 2 dikalikan gravitasi dikalikan tinggi zat cair 2. Nah, catatan, dalam bejana berhubungan alias pipa U yang diisi dengan satu jenis zat cair dalam keadaan setimbang, maka permukaan zat cair terletak dalam satu bidang datar. Bisa dilihat pada gambar di samping, dia itu letaknya setimbang alias sama pada titik yang sama. Nah, berdasarkan hukum utama hidrostatis tersebut, besar tekanan pada titik ρ1 dan ρ2 dalam gambar pipa U di samping adalah sama. Nah, rumusnya sebagai berikut. P1 sama dengan P2. Nah, selanjutnya bagaimana jika bejana berhubungan diisi dengan dua zat cair yang berbeda? Nah, hukum utama hidrostatika tetap berlaku. Dengan catatan, zat cair yang mempunyai massa jenis yang lebih kecil akan terangkat atau naik karena adanya tekanan hidrostatik dari zat cair yang memiliki massa jenis yang lebih besar, sehingga tinggal permukaan zat cair dengan massa jenis yang lebih kecil, permukaannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan zat cair dengan massa jenis yang lebih berat. Dan juga hal ini berlaku sebaliknya. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan persamaan rumus sebagai berikut. P1 sama dengan P2 alias
rho zat cair 1 dikalikan gravitasi dikalikan tinggi zat cair 1 sama dengan rho zat cair 2 dikalikan gravitasi dikalikan tinggi zat cair 2. Dan gravitasinya kita coret karena gravitasinya itu sama. Jadi rho zat cair 1 dikalikan tinggi zat cair 1 sama dengan rho zat cair 2 dikalikan tinggi zat cair 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan hidrostatikanya. Nah, berdasarkan eksperimen kemarin, kami mendapatkan beberapa data dan data tersebut kami jadikan sebagai soal. Nah, soalnya sebagai berikut. Apabila sebuah pipa U diisi air hingga setimbang, lalu pada salah satu ujung pipa dimasukkan suatu fluida setinggi 14 cm. Nah, fluidanya ini adalah minyak. Dan tinggi pada ujung pipa lain menjadi 12. Maka massa jenis fluida tersebut adalah, dan diketahui massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, berarti kali ini kita akan mengetahui atau mencari dari massa jenis si fluida minyak ini. Sebelum mengerjakan soal, kita kembali kepada persamaan hidrostatika sebelumnya, yaitu P1 sama dengan P2, alias rho zat cair 1 dikalikan gravitasi dikalikan tinggi zat cair 1 sama dengan rho zat cair 2 dikalikan gravitasi dikalikan tinggi zat cair 2, alias rho zat cair 1 dikalikan tinggi zat cair 1 sama dengan rho zat cair 2 dikalikan tinggi zat cair 2. Nah, kita di bagian diketahuinya. Tinggi air sama dengan 12 cm sama dengan 0,12 meter. Kemudian tinggi fluida alias tinggi minyak ini sama dengan 14 cm sama dengan 0,14 meter. Kemudian rho airnya itu 1000 kg per meter kubik. Nah, yang ditanya adalah rho dari fluida minyak ini sama dengan berapa. Nah, kita ke bagian caranya. Caranya kita masukkan ke persamaan rho zat cair 1 dikalikan gravitasi dikalikan tinggi zat cair 1 sama dengan rho zat cair 2 dikalikan gravitasi dikalikan tinggi zat cair 2. Nah, kita coret gravitasinya sama dengan rho zat cair 1 dikalikan tinggi zat cair 1 sama dengan rho zat cair 2 dikalikan tinggi zat cair 2. Nah, kita masukkan berdasarkan yang sudah diketahui. Rho zat cair 1 sama dengan 1000 dikalikan tinggi zat cair 1 0,12 sama dengan rho zat cair 2 dikalikan tinggi zat cair 2 0,14. Dan kita dapatkan rho zat cair kedua ini alias minyak ini senilai 857,14 kg per meter kubik. Atau kita lihat berdasarkan tabel di samping, itu minyak di 800 dan itu hampir mendekati. Nah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.